yang proyek yang tidak terselesaikan. Cuma di sini menurut orang-orang yang ada di sekitar sering terjadi fenomena-fenomena, antaranya adalah munculnya sosok-sosok seperti orang, seperti binatang, bahkan wujudnya yang seperti seperti bangsa Sunda. Tapi untuk orang lebih lanjut, ini season yang istimewa. Kalau sobat ekspedisi bio ingat di season kita yang pertama, waktu kita ada di Embung di Kampung 1, ada tokoh satu orang yang rambutnya gondrong. Ini hari ini beliau hadir. Jadi ini momen yang istimewa di Joko Umbaran. Jadi kita temui beliau, dia masih di posisinya ada di nunggu kita di lokasi yang mau kita telusuri sama Ki Badar Lawu. Ayo kita ke sana, kita temui beliau. Oke. Yuk, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Salam seduluran atas. Kita sama di Joko Umbaran. Ada Ki Badar Lawu. Ki Badar Lawu gabung dulu. Jadi hari ini kita gabung lagi. Jadi season pertama beliau itu ikut. Setelah itu lang-lang buana lagi. Dan hari ini kesempatan beliau kita ambil jatahnya pokoknya. Jadi hari ini Ki Badar Lawu biar istirahat. Nanti season ini diambil sepenuhnya oleh di Joko Umbaran. Jadi di Joko Umbaran ini di Joko Umbaran saya bawa ke lokasi ini yang menurut cerita. Jadi banyak misteri yang tersimpan di sini. Salah satunya kemunculan makhluk astral yang sering dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ini bukan bangunan bekas ini sebenarnya proyek yang terbengkalai. Ya, jadi karena tidak tahu karena entah biaya atau satu hal yang lain sampai hari ini tak terselesaikan. Jadi untuk pembukaan kira-kira menurut pandangan di Joko Umbaran, lokasi yang sekarang ini kita berada ini seperti apa gambarannya? Kalau menurut saya gambaran energi yang lebih kuat itu bukan di sini, tapi yang di sebelah sana. Sana saya melihat, baik berdiri bisa, ada sosok bungkuk, kayak nenek-nenek. Nenek-nenek bungkuk ya. Kuat betul ini. Jadi kita langsung aja menuju ke sana atau kita buka portalnya dulu? Kita buka portalnya dulu, nanti kita mediumisasikan dulu, kita tanya-tanya dulu ada apa di sini sebenarnya. Oke, siap. Kita ungkap kebenaran. Mungkin untuk lokasi yang nggak luas ya, karena di sini juga bahaya, ini kan ada rumah. Mungkin kita bisa langsung ke lapangan pengajian kali ini. Oh ya, cari Kita ambil di atas saja supaya lebih aman. Ini banyak besi, banyak lupa. Nah, ini bisa. Mungkin dibuka di portalnya. Oke. Tolong bukanya dibukakan, buka. Buka portalnya. Jadi ini nanti di Joko Umbaran akan membuka portal gaib, di mana dari fungsinya portal gaib adalah bisa melihat dari sisi mata ajena itu apa yang ada di sekitar sini. Nanti beliau yang akan menjabarkan, termasuk tadi disampaikan mungkin ada season mediumisasi. Jadi dari mediumisasi nanti ada season ini, season uji nyali. Ya, mungkin ada kesempatan juga nanti salah satu dari tim kita akan mengadakan uji nyali. Sambil menunggu persiapan yang bantu share. Jadi karena ini masih musim pandemi ya, kalian di rumah saja biar kami yang ngasih hiburan lah.
mudah-mudahan apa yang mau kita kupas di sini bisa terbuka semua. Jadi paling tidak bisa digambarkan minimal dari pembukaan portal tadi secara benang merahnya saja, kira-kira sebenarnya apa yang tersimpan atau apa yang menjadi misteri tempat ini, jadi sehingga tempat ini bisa dikatakan bahasanya itu kok menjadi angker. Gini Mas ya, kenapa tempat ini menjadi angker? Dulu sebenarnya pembangunan ini ada sesaji tapi yang tidak lengkap. Yang saya tangkap di sini. Berarti sudah memang ada konsultasi Ya. dengan pihak spiritual atau Seperti orang-orang macam yang kayak ada berpengetahuan. kerjasama gitu, tapi tidak melengkapi apa yang dia janjikan. Oh gitu. Ya mungkin Terus saya melihat di sini sosok ada korban juga di sini dulu ya. sempat terjadi Ada korban. pekerjanya itu Pekerjanya meninggal. ya meninggal di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau untuk pembuktian, jadi nanti kita tanya makhluk yang ada di sini, mungkin session Mbah Karto Keling. Ini yang saya bilang tadi, nenek-nenek yang bonggo itu terus mantau kita di sini. Mbah Karto Keling Dia yang mengendalikan situasi di sini. sudah siap. Jadi kita, sobat kita, ini nanti akan menjadi mediator. Namanya Mbah Karto Keling. Sini Mas. Sini Mas. Siap ya? Siap. Ikhlas. Kelas. Jadi artinya jangan dilawan. Apapun yang memasuki badan Anda, ikhlaskan saja Ikutin aja ya. supaya kita bisa mengetahui apa yang ada di tempat ini yang saat ini kita berdiri. Sudah siap? Siap. Ya, serahkan sama Ketua Umbaran. Siap Mas ya? Kalau misalkan tidak bisa dengan yang biasa, dengan yang seperti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Kalian mau apa ke sini? Kami ya sebelumnya minta maaf. Saya dengan saudara-saudara yang ada di sini, saya minta izin, mau izin, pengen tahu apa yang ada di tempat ini. Boleh ya? Boleh ya? Ya? Ini dengan siapa? Namanya siapa? Namanya Barjo. Nah, jadi saya panggilnya ini Ki, Mbah atau Barjo saja. Barjo saja. Jadi Barjo. Barjo di sini sudah berapa lama? Barjo sini sudah berapa lama? Lama tinggal di sini. Sudah lama di sini. Sebelum bangunan ini berdiri. Sebelum bangunan ini berdiri ya. Jadi posisinya Barjo, saya pengen tanya, tempat ini apa? Tempat ini apa? Sebelum bangunan berdiri ini tempat apa ini? Tempat apa? Sebelum ada bangunan ini. Tempat apa di sini? Tempat apa Barjo? Kamu tinggalnya di mana? Di sebelah mana? Tinggalnya sebelah mana? Ki Joko Umbaran ini sosoknya seperti apa sih ini? Kalau dilihat sosoknya seperti apa? Bukan perwujudan. Bukan perwujudan manusia. Ini mendesis dengan cakar atau jenisnya seperti apa? Binatang melata atau gimana? Bangsanya kalau dilihat ini seperti jin atau bangsa siluman atau bangsa apa ini? Bangsa siluman ya. Barjo, kamu tinggalnya di mana? Sekitar mana? Di daerah mana? Di situ. Oh. Tadi saya tanya, tempat ini apa dulunya? Sebelum bangunan ini berdiri, sebenarnya ini bagi kamu ini tempat ini apa? Tempat apa ini? Nggak mau jawab ya. Jadi Udah gini aja. tugas kamu di sini sebagai apa? Ya. Apa yang kamu tunggu di sini? Yang kamu tunggu atau kamu ditugaskan di sini sebagai apa? Sebagai apa? Untuk Sebagai apa? nunggu apa kamu di sini? Nunggu apa?
menjaga benda-benda di sekitar. Benda-benda itu semacam apa? Pusaka. Si Barjo ini Ini perwujudanmu bukan kayak manusia ini. salah satu penjaga. Dia ditugaskan di sini untuk menjaga benda-benda pusaka. Nanti kita korek benda pusaka apa yang dia jaga. Jadi kamu panglima atau gimana? Kamu di sini panglimanya gitu ya? Bukan. Jadi tugasmu cuma menjaga benda pusaka aja. Benda apa yang kamu jaga? Apa benda apa yang kamu jaga? Saya pengen tanya benda apa yang kamu jaga? Keris. Apa itu? Tombak. Batu mustika. Keris. Oh, keris. Keris. Jadi si Barjo ini jaga salah satu benda pusaka. Jadi selain Keris. kamu di sini ada siapa saja di sini? Masih banyak lagi. Banyak lagi. Terus yang nenek-nenek yang bongkok itu siapa? Bagi apa dia di sini? Siapa dia? Oh, dia yang bekas sini. Oh, tadi berarti yang Ki Joko Umbaran lihat dari awal nenek-nenek yang memperhatikan kita itu adalah yang menguasai wilayah sini. Itu yang megang kendali di sini. Jadi ini Ki Joko Umbaran, wujud nenek-nenek itu seperti apa gambarannya secara utuh? Ya, Dia itu kayak- atau normal seperti nenek-nenek biasa Nenek-nenek atau punya ageman khusus atau punya Ya, barang seperti khusus? kayak nenek-nenek biasa dia bungkuk. Cuma memang ada gemannya, Mas. Yang untuk ageman itu untuk pegang untuk mengendalikan tempat di sini. Mungkin semacam tongkat atau apa gitu. Bukan tongkat, seperti kayak jarik. Gitu. Seperti kayak jarik ya. Iya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi, Ki? Kira-kira apa? Yang lebih lanjut atau kita Jadi kok sampai bangunan ini tidak bisa sampai selesai ini kenapa? Apa sebangsa kalian yang mengganggu atau gimana? Kenapa? Apa sebelumnya yang bangun ini ada perjanjian sama kalian cuma tidak melengkapi? Jadi gini, saudara, Tapi Ini sebelum bangun kan sudah ada perjanjian kalian. tempat ini sebelum ini memang tempat tinggal mereka. Hmm? Tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian. Jadi artinya pihak pembangunan ini dia tidak. Oh betul yang Ya, dikatakan saya Ki Joko bilang. Umbaran tadi. Enggak, Ada sebelum sepakat mereka ada bangun di sini kan sudah ada perjanjian dengan sebangsa kalian. Tapi kenapa kalian mengganggu terus? Ada apa? Ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang atau bagaimana? Sesaji. Hmm. Tidak ada sesaji. Sesajinya kurang. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan ini Ki Joko Umbaran, artinya memang sebelum lokasi ini berdiri, ini Memang bagian sudah dari ada mereka, kayak ibaratnya ini daerah mereka. kampung Kampungan mereka. Kampungan mereka. Oh, oke. Jadi terus untuk ada yang lebih dalam lagi kita korek, Enggak, saya mau ngorek ini yang nenek-nenek bungkuk itu. ya silakan. Ya. Kamu bisa keluar sendiri kan? Bisa keluar sendiri. Jadi sobat, tadi secara garis besar kita sudah bisa ambil kesimpulan ya dari hasil mediumisasi tadi. Salah satu sebab kenapa tempat ini bisa dikatakan begitu angker, salah satunya itu adalah waktu pembangunan proyek ini berjalan, itu bahasanya kita tidak izin dengan apa yang ada di sini atau penguasa yang ada di sini. Akhirnya ada gesekan. Sampai terjadi diceritakan juga tadi sama si Barjo,
bahkan sampai memakan korban. Jadi kalau secara naluri, secara akal bagi kita orang beragama ya istilahnya hal itu sesuatu yang wajar kalau kita ambil dari sisi realnya. Tapi segala sesuatunya itu pasti ada sebab akibat. Sebab akibat ini tadilah kenapa hal itu bisa terjadi. Salah satunya itu tadi, mungkin ada awalnya itu perjanjian yang tidak dipenuhi. Ada sesuatu yang memang harusnya diberikan atau tidak diberikan. Dan bahkan mungkin pendiriannya ini bahkan sama sekali tidak melalui ritual-ritual tertentu atau konsultasi dengan orang-orang yang punya kemampuan metafisika. Jadi artinya ada terjadinya benturan-benturan antara kita manusia dengan bangsanya mereka. Kita lanjut lagi ke sama Ki Joko Umbaran. Mungkin bisa dilanjut kira-kira tadi kan kesimpulannya ini sudah jelas ini. Iya. Nah, teka-tekinya sekarang nenek-nenek yang tadi Ki Joko Umbaran itu gambarkan itu sebenarnya itu sosoknya itu apa gitu. Itu nanti kita panggil masuk untuk mediumisasi lagi Mas. Nanti baru kita korek di situ. Ya. Dia yang pegang kendali sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin karena Mbak Karto Keling ini biar istirahat dulu lah. Kira-kira gini Ki. Kita kira-kira bisa enggak kita deteksi dulu, jenengan deteksi tadi bahasanya banyak tosan aji dan resi aji yang dijaga dengan orang-orang di sini. Kira-kira di lokasi sini untuk kemungkinan hal-hal yang menyangkut barang-barang yang sifatnya benda-benda yoni itu tempatnya di sini itu memang betul-betul ada atau tidak seperti tadi yang dikatakan sama si siapa tadi Barjo. Ya, sama si Barjo. Kalau dengan auranya di energinya, dengan barang-barang itu ada di sini. Nanti kita buktikan, insya Allah mudah-mudahan bisa join. Amin. Ya. Jadi ini gimana? Kita keliling dulu. Nanti Ki Joko Umbaran bisa gambarkan dari lokasi sekitar kita ini, jenengan gambarkan biar nanti pemirsa di fanpage juga paham apa yang ada di lingkungan ini, apa yang ada yang terjadi di tempat kita hari ini. Mungkin kita bisa sambil jalan ya, nunggu nanti Mbah Karto Keling biar pulih dulu baru kita mediumisasi lagi. Nanti untuk session misalkan kalau memang ada benda pusaka ya insya Allah dalam acara kita pasti memberi hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Kita memberi edukasi, kalau kita bisa membantu biarpun kita tidak bisa membersihkan, minimal kita membantu untuk menetralisir persentasenya kecil untuk bahan pembuktian bahwa apa yang kita lakukan hari ini real, ini tidak ada settingan dan ini memang betul-betul nyata. Jadi bisa disaksikan secara live dan ini tidak ada permainan sama sekali. Silahkan dinilai bagi orang-orang atau teman-teman saudara-saudara yang punya kemampuan yang sama, boleh cek aura di lokasi ini seperti apa. Kita awali perjalanan dari mana? Bentar. Jadi ini Ki Joko Umbaran mungkin merasakan energi tarikan, cuman kita tidak tahu. Beliau mungkin masih negosiasi. Ini untuk kamar mandi. Nah, di sini yang tadi siapa yang untuk mediumisasi? Barjo. Mbak Barjo tadi. Barjo. Di sini dia tinggal beliaunya.
Oh, di pas di sudut yang Pas ini di ya. sini. Ini dulu pohon besar di sini nih. Hmm. Pohon besar. Sini. Jadi ditumbang, karena Ditumbang adanya untuk proyek ini ya. Pembangunan ini. Makanya dia merasa terusik. Terus apalagi dengan perjanjian itu tidak ditepati nih. Di sini pohon besar dulu. Iya, iya. Ya siapa namanya tadi? Barjo. Barjo tadi itu di sini, berdomisilinya di sini, di pohon besar ini. Nah, kebetulan akarnya ini masih ada di sini. Kalau kita gali, akar besar di sini, di bawah ini. Oh, tunggulnya Tunggulnya pohon. itu masih Masih ada ada. sisanya di sini, cuma ditimbun aja ya. Iya, di sini masih ada. Iya, iya, iya. Ya, banyak, temannya si Barjo tadi masih di sini banyak. Perwujudan Jadi ular, kalau- apa semua di sini. Kalau gambaran secara utuh, sebenarnya ini kampung. Kampung, ini seperti ibaratnya, kalau kita melihat pohon, tapi sebagai di tempat alam mereka, itu sudah kayak perkampungan. Nah, pintu gerbangnya itu yang kita masuk tadi itu pintu gerbangnya. Oh, persis yang kita Persis. naik itu adalah bagian pintu Pintu gerbang. gerbang, di sini perkampungan. Ya. Nah, yang perkampungan yang kuat di sana itu, kalau bahasa kita kayak ibaratnya punggawanya itu di sana semua. Kayak kepala desa apa itu ngumpul di sana. Yang saya bilang tadi ada perwujudan nenek-nenek. Itu yang megang kendali. Boleh kita melangkah ke sana, Ki? Bisa, Ayo, silakan. kita melangkah ke sana. Artinya kalau di sini Punggawa, tempat vitalnya dari gesekan energi yang paling kuat adalah wilayah sebelah sini. Wilayah sebelah sini. Justru yang sini tadi sebenarnya kurang. Kurang. Oh, karena adanya si Barjo tadi, dia muncul karena energi yang kuat, karena dia menjaga salah satu benda pusaka begitu. Kalau yang kuat di sini. Kalau bisa digambarkan tadi, benda pusaka yang dimaksud itu tumbak, keris atau apa? Itu seperti kayak keris. Saya melihat gambaran tuh besi begini, seperti kayak keris. Oh, gede ya, berarti Iya, panjang ya? Panjang. Oh, di lokasi sini kita ketemu ruangan-ruangan. Jadi ini seperti kamar-kamar atau apa, kita masuk aja. Ibaratnya ini untuk tempat bersalin. Juga ini. Cuma bersalin. Sudah aromanya nih udah kayak yang di sana nih aromanya. Jadi kita turun, ya kita sudah mencium sesuatu. Itu Ini aroma sudah kayak aroma bau busuk. busuk sekali. Ya, nanti biar gitu Mbak nanti yang bisa gambarkan apa ini. Sudah, dah. Jadi apa Ki, yang bisa digambarkan dari Saya dari melihat aroma di tadi? sini. Di sini dulu tempat pembantaian, Mas. Ini. Banyak karena pramugari di sini. Jadi ternyata bau busuk yang sampai tercium ya, sampai hari ini ya, yang bisa kita cium di hari ini. Tadi hijau kombaran itu sampai meneteskan air mata. Ternyata di sini tempat bagian juga dari pembantaian juga yang ada di Kota Tarakan, salah satunya adalah di lokasi sini.
Ya, ini masih tersambung di tempat-tempat yang lain kita kunjungi. Masih ada sejarah kelam dari penjajahan Jepang khususnya. Di sini banyak figur orang-orang pribumi, entah itu orang yang kerja paksa dulunya, entah itu pejuang, dibantai gitu ya. Jadi gini mas, Bukan karena perang dibantai, bukan karena perang. dibantai, Jadi ibaratnya ini dia eksekusi. kerja paksa, kalau yang sudah tenaganya nggak mampu dapat dibawa ke sini, Yang sudah lemah, Ya. tidak mampu bekerja, dibawa sini dikumpulkan. dikumpulkan. Untuk dibantai, Untuk dibantai. dibunuh. Iya. Ya, mungkin kita nanti Coba sesi terakhir saya satu orang SPM selama proses verifikasi sebentar. Di sini. Oke. Posisinya dulu tadi. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf, ini dengan siapa? Dengan siapa? Namanya siapa? Kamu sosok perempuan yang berdarah itu, yang serba darah itu yang saya lihat ya. Ada anak kecil yang kamu gendong, itu anak siapa? Anak kamu sendiri atau gimana? Itu ikut dibantai juga. Jadi perwujudan dari ini semua itu sosok perempuan, orang pribumi. Dia lagi menggendong bayi kecil, tapi serba darah semuanya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah berapa lama? Namanya siapa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Dengan siapa? Saya boleh manggil siapa? Siapa? Susi. Siti. Siti. Siti dulu di sini itu sebagai apa? Apakah yang kesehariannya itu berdomisili seperti layaknya kita semuanya atau gimana? Gambaran-gambarannya itu seperti apa? Dulunya itu seperti apa? Hingga sampai berlumuran darah seperti ini diapakan? Dikerjakan paksa, maksudnya seperti kerja rodi gitu ya? Terus ada sosok bayi yang kamu gendong ini, dia mati kenapa itu? Mati karena kelaparan atau seperti apa? Ya, begitu sedihnya ya. Jadi kalau saya rasakan dari residual energi kejadian pada masa lampau, memang benar di sini itu ada terjadi satu tragedi. Ya, salah satu itu tadi kerja paksa atau kerja rodi. Jadi di mana orang-orang pribumi itu dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan di samping itu juga
dari makanan itu pun juga sifatnya terbatas. Dan yang ada di depan saya ini, sosok yang ada di depan saya ini, dia semua tuh serba darah semuanya. Siksa. Dan di dalam bajunya dia itu penuh dengan seperti bekas cambukan, bekas pukulan juga, dan juga tendangan juga ada. Jadi memar. Jadi kedatangan kita di malam ini sebetulnya bukan untuk mencari gaduh, tapi kita di sini menggali satu informasi. Jadi di gedung sini ini ada apa aja sehingga terjadi atau bahkan pernah terjadi satu korban di sini. Makanya kedatangan kita malam ini tuh untuk bermaksud yang menguak itu semuanya. Mungkin kalau dari Ibu Siti bisa dijelaskan di sini itu ada apa aja di dalamnya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dengan Ibu Siti. Ibu Siti di sini tinggal sama siapa lagi? Ada teman-temannya lagi yang sama seperti ini. Saya sudah nggak bisa bicara apa lagi. Tapi pembahasan sedikit. Lengkap di sini nih, korban pelecehan apa semua. Sebelumnya saya minta maaf ya. Di kedatangan saya di sini bukan untuk mengusik lokasi yang ada di sini, tapi kami semua ingin memuat misteri-misteri yang ada di sini. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Istighfar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Kok tiba-tiba masuk ke sini? Ini dengan siapa? Bisa ditanya dengan Nah. Dengan siapa ini? Hah? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Assalamualaikum. Kok tiba-tiba masuk? Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Kamu muslim atau non muslim? Selamat malam. Ini dengan siapa? Loh? Kamu siapa? Hah? Hmm? Kalian ada apa? Kedatangan kami di malam hari ini bukan untuk mengusik, melainkan menguak Kebenaran. atau mencari kebenaran. Dulunya itu seperti apa dan bagaimana yang terjadi pada lokasi ini. Jadi kedatangan kami itu bukan untuk mengusik. Ini dengan siapa? Bisa baik-baik kita berbicara, jadi tidak ada benturan energi. Ini dengan siapa? Dengan siapa? Kamu tinggal di mana? Dari mana asalnya? Asal kamu dari mana? Tunjuk, mana? Dari ruangan ini? Dari belakang sana?
Dari luar, dari luar. Terus tujuan kamu ke sini apa? Mungkin ada yang mau Ada yang mau kamu sampaikan Iya, ada yang atau mau apa? disampaikan. Hmm? Apa yang mau disampaikan? Tentang tempat ini, tentang lokasi sini, apa yang ingin disampaikan? Apakah kamu penjaga dari satu benda pusaka di sini? Hmm? Iya. Ada yang mau disampaikan? Jadi ibadat lawu ini Allah Akbar. Aduh, betul. Ini sosok apa gitu? Tahu-tahu dia masuk aja. Jadi Saya tadi melihat, maksudnya masuk dalam sini sekarang ya. Tadi tuh sosoknya separuh macan, tapi separuhnya lagi dia tuh kakinya kaki manusia. Jadi siluman. Siluman. Ini jadi sama kepala ini macan. Kepala cuman kakinya masih bentuk macan. Pasti pasti. kurang lebih sama yang kayak tadi, Mas. Siapa nama pertama? Si Barjo. Ajo. Cuma ini lebih ringan. Sampai dulu di sana. Belum bisa dilanjutkan. Tanda dulu. Jadi mungkin video gambaran bisa digambarkan sedikit apa ini tadi sosok tadi ini yang seperti si Joko Barat sampaikan itu kan banyak penggawa yang di lokasi yang ada di sini itu banyak penggawa atau sosok macan tadi itu salah satunya mereka ini yang tadi sampai katakan di sana ada yang sosok binatang, sosok ular, sosok apa Yang masuk atau barusan tadi. bagian dari yang ada di sini. Yang baru masuk barusan tadi ini salah satu pintu gerbang belakangan. Dia yang dikasih tugas untuk menjaga pintu gerbang. Mungkin dengan kedatangan kita berkomunikasi tadi itu mungkin mereka terusi Pintu gerbang yang sebelah kanan. Masuk Masuk artinya ke kanan. pintu nanti yang bagian luar ke sana ya. Kalau kita masuk ke dalam itu yang sebelah kiri, kalau yang kita keluarkan sebelah kanan. Iya. Iya. Jadi kalau bisa kita gambarkan, artinya yang pintu pertama tadi kita masuk di Itu pintu utama, Mas. pintu Tengah. utamanya yang ada di situ tadi Pintu bagian utama. dari pintu utama, pintu gerbang koin pertama. Iya. Yang kedua ada Ini di sayap sisi kanan, sebelah sayap kanan. sebelah kanan belakang sana. Oke. Istighfar ya. Berarti sosok yang kedua dia punya tugas khusus selain dia menjaga pintu gerbang. Apakah dia sama posisinya dengan Jibarjo? Dia menyimpan suatu hal atau dia ditugaskan untuk menjaga sesuatu dari penguasa yang ada di sini? Kalau untuk menjaga sesuatu tidak ada. Dia ditugaskan untuk menjaga ibaratnya itu ketentraman daerah sini, keamanan di sini, ibaratnya di sini. Punggawa lah. Punggawanya dia. Nah, makanya sifatnya sama siapa tadi? Yang pertama? Jibarjo. Jibarjo beda. Jibarjo agak lembut soalnya ada yang dipegang, ada yang ditunggu. Kalau ini memang untuk kasarannya tuh perang, kalau untuk perang khusus memang. Ini ada sesuatu yang aneh. Begitu kita habis medimisasi, sedikit kita tahu apa yang terjadi. Lambat laun bau Aroma amis, yang amis tadi agak hilang. bau amis, bau busuk yang awal kita datang itu tercium itu lama-lama ini hilang. Allah. Jadi mungkin Ya, Ya, tadi oke. kenapa saya terputus tadi saya tidak tahan untuk melihat darah di Perwujudan mana-mana, tadi. perwujudan, karena penyiksaan memang apa itu. betul-betul banyak penuh luka ya satu badan. Atau kita masuk ke ruangan? Bisa kita lihat dulu, telusuri dulu di dalam itu ada apa lagi di dalam. Boleh. Ayo. Jangan dulu. Mari.
Nah, yang kenapa saya bilang itu cara ini, yang menggawat tadi itu yang masuk. Oh, bagian dari Nah, luar bagian sini. dari luar, dia bukan di dalam, dia di luar. Jadi sini yang Termasuk sayap kanan, itu sebelah kanan. Mungkin dari pandangan di Joko Barat, ini kita ada di lokasi dalam gedung. Ini ada di batasannya di luar gedung. Ada enggak energi yang sama, paling tidak yang seimbang atau lebih besar yang datangnya memang dari luar gedung ini? Kalau energi yang lebih besar untuk dari luar, saya rasa enggak ada. Jadi ada yang Karena memang di sini yang memang fokus di yang sini. besar, ibaratnya di sini ini aulanya. Oke, berarti tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang Luar ada nggak di ada. luar gedung Nggak ada. ini. Jadi memang kalau dikatakan keangkeran gedung ini, memang gedung ini memang memang Keluar auranya di memang dari auranya lokasi dari ini. lokasi gedung ini. Oke, siap. Nggak mampu mas, kalau yang dari luar mau masuk ini nggak bakalan mampu. Ya. Jadi sebenarnya gedung ini ada 2 tingkat. Memang dibikin bertingkat. Kira-kira memungkinkan nggak kita naik atau mungkin nanti ada masukan yang baru dari Kejokombaran. Untuk sobat fanpage, bantu like, share, dan komen. Jadi penelusuran kita akan terus kita lanjutkan sampai kita kupas tuntas tempat ini seperti apa. Mungkin ada pandangan baru. Kalau di atas nggak ada mas. Tidak ada Semua ya? berdomisilinya di bawah sini. Nah, semuanya memang terfokus di bawah sini. Berarti kita ngoreknya cuma lingkungan yang Lingkungan ada di bawah sini. bawah sini aja. YouTube juga. YouTube juga. Ada penting suara hujan. Hadir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. 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 Allah Akbar. Baik, kita mundur dulu ya teman-teman ya, karena di depan saya ini ada 6 sosok ya. Dia merasa terusik karena tadi sempat saya lawan ya. Kita mundur sebentar ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, jadi ini terpaksa kembali lagi sama Kerto Keling. Jadi semoga nanti kita dapat ngorek semaksimal mungkin, tidak perlu proses yang lama, kita ambil aja langsung intinya sama beliau. Nanti apa yang ada di sini, jadi biar cepat keluar juga. Kita tahu endingnya nanti seperti apa ceritanya di wilayah ini sebenarnya, yang notabene tadi nenek-nenek tadi diceritakan sebagai penguasa di sini.
Mbah Jarwo. Oh, laki-laki ya? Sampai laki-laki Mbah Jarwo. Jadi Mbah Jarwo tinggalnya di mana? Di sebelah mana? Sebelah situ. Ruangan situ. Jadi Mbah Jawa yang kendalikan di sini. Oh, Mbah Jarwo. Jadi bukan nenek-nenek ya, kakek-kakek ya. Ternyata ini sosoknya seperti laki-laki. Cuman Mbah Jarwo, namanya Mbah Jarwo. Dia mengaku dia sebagai penguasa yang mengendalikan wilayah ini. Memang bungkuk dari sananya atau gimana? Jadi sosok ini sepertinya ada yang dia pegang. Apa kira-kira? Nyamana. Bisa saya minta itu? Bisa dikasih. Apa itu wujudnya? Kalau di Wasiaji. Jadi Mbah Jarwo ikhlas. Kalau dikasihkan sama kita ikhlas ya. Jadi semua yang penting dirawat, insya Allah. Jadi sesuatu kalau diamanahkan sama kita, nanti insya Allah kita rawat. Jadi mudah-mudahan juga manfaat bagi yang lainnya. Jadi Mbah Jarwo, apa tempat ini dulu juga bagian dari sejarah pembantaian Jepang? Betul. Jadi Mbah Jarwo ini ada sebelum bangunan ini ada ya. Mbah Jarwo juga ikut menyaksikan dulu waktu ada pembantaian di sini. Bisa diceritakan sebelum ada bangunan ini, dulu di zaman masa lalu di sini ini tempat apa? Benteng. Bukan, benteng, bukan. Jadi tempat perkampungan. Oh, perkampungan. Terus tadi ada sosok sempat masuk harimau. Itu anak buah dari Mbah Jarwo. Itu yang menjaga pintu gerbang sebelah sana. Iya. Saya juga ingin tanya Mbah Jarwo. Kenapa tempat ini kok angker? Kenapa pembangunan di sini sampai bisa jatuh korban? Apa yang salah dengan proyek yang ada di sini? Salahnya di mana? Sampean kan yang sebagai penguasa yang ada di sini. Apa ada perjanjian dengan Mbah Jarwo yang tidak disepakati? Tidak dipenuhi? Mereka tidak izin? Jadi kira-kira setelah nanti bangunan ini difungsikan, apa yang bisa supaya tempat ini menjadi aman yang akan dilakukan dengan pihak yang mau membangun ini? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan biar aman nanti setelah dipakai dengan orang banyak? Ada ndak syarat-syaratnya? Apa yang belum terpenuhi? Bisa disampaikan, Dr. Apa Anda menyimpan marah sama mereka-mereka yang awalnya dulu membangun di sini karena tidak izin? Jadi sosok Mbah Jarwo ini menguasai daerah. Jadi ada bentuk kemarahan. Perhatikan tangannya mengepal. Saya tanyakan tadi. Salah satunya adalah yang awalnya itu adalah tempat mereka sebelum bangunan ini ada, mereka membangun tanpa izin lagi, tanpa permisi bahasanya, bukan izin. Karena sebenarnya kita hidup ini selalu berdampingan dengan mereka, dan hak mereka juga ada di sini. Tempat ini adalah bagian dari mereka juga. Jadi ikhlas ageman Mbah Jarwo ini kalau kita berfirman ikhlas. Gimana? Makasih Sudah banyak. cukup ya. Oke. Udah mau pulang. Makasih banyak infonya. Istighfar. Air. Ya.
Sobat Jejak Ekspedisi Biru, tadi Mbah Jarwo sebagai sosok yang menguasai lingkungan sini, beliau mempunyai sebuah ageman. Tadi kita minta, ternyata sama beliau boleh, ikhlas. Mungkin nanti Ki Joko Umbaran akan mendohirkan barang yang tadi dipegang sama Mbah Jarwo. Mudah-mudahan harapan kita ya, dengan apa nanti yang kita dapatkan, tosan aji ataupun besi aji yang akan kita dohirkan, sebagai paling tidak mengurangi lah energi negatif yang ada di sekitar sini. Harapan kita seperti itu. Artinya kedatangan kita juga diperbolehkan sama beliau, Mbah Jarwo tadi, dengan bukti kita boleh memegang ageman beliau. Tapi untuk fungsinya atau apa semua nanti kita kembalikan sama Ki Joko Umbaran. Seperti apa prosesnya nanti eksekusinya mungkin bisa dipersiapkan oleh tim. Kira-kira kalau dibutuhkan sesuatu hal, kira-kira apa? Oh, Ki Joko Umbaran minta dupa 1. Ki Joko Umbaran di sini aja, biar tim yang menyiapkan. Nanti bakar sekalian 1 ya. Jadi ini kejadian ini juga ada kejadian luar biasa. Tiap momen kita ngeplok, momen kita melakukan session seperti ini pasti jadi hujan. Tapi ini hujannya istimewa. Di sekitar sini hanya gerimis. Coba perhatikan sebelah sana. Ini hujan sangat-sangat lebat. Kita dikelilingi hujan ini. Kita dikelilingi hujan. Di sana itu hujan sangat lebat. Dan kita di sini posisinya hujan juga, cuman masih gerimis-gerimis saja. Nah itu sangat lebat itu. Hujannya sangat lebat. Ya mungkin sebelumnya kita untuk mengamankan kamera, kita bisa ambil sisi ke tempat yang terang. Artinya biarpun ini cuma gerimis, nanti kita jaga-jaga kejadian-kejadian yang seperti lalu, insiden kamera mati karena kena air berapa kali, kita minggir dulu aja. Nah, ini Joko Umbaran, kita langkahnya kita kemana? Kita hantam dari sana aja nggak apa-apa. Oh, kita ambil dari situ. Ya, kita Siap. serap saja. Oke, ayo. Jadi penarikan pusaka dari jarak jauh saja. Nanti dari tempat posisinya yang awal nanti ditarik ke sisi yang terang ini. Bismillah. Jadi yang tepat di sini ya. Kan ada luas, ada luas. Ya. Kemudian posisi tim jangan menyeberang ke sini, tetap di posisi awal. Minta doanya semuanya. Kita bisa dulu.
Coba sana. Air. Ya, pedas. Ya, enggak apa-apa. Bismillah. Enggak. Allah. Nah. Ay. Sabar. Ay, nanti kita dulu. Ini. Ini terjadi benturan energi ya. Jadi kebetulan dalam kondisi muka darah. Pusaka. Tangan itu kenapa ini? Lupa. Enggak, bukan lupa ini. Ini kayak nomor ini. Enggak, kayak sampel, Pak. Enggak, Mas. Sampel. Tantan, Yan, Anyan. Muncul di atas kamu. Muncul. Jangan goyang sini. Muncul sini. Bantu! Angkat!
Cari tempat yang rata. Di atas saja. Bersihkan bawahnya, bersihkan bawahnya. Air. Oke, sama air. Bisa. Bisa lewat situ. Bisa ya? Bisa lewat situ. Pindahin, basayan. Woi, paman, bantu dulu, paman. Sambut ya, terus sini ya. Sambut juga. Enggak, bisa di sini kah? Nggak bisa. Sambut di bawah, Sambut. Dua di sini. Nah, katanya dia akan dulu Pak. Nah, udah lewat. Hati-hati. Pegang. Tahan. Aman. Jadi tadi sobat sendiri kondisi ketua pas waktu Joko Umbaran dieksekusi barang, ternyata ada serangan dari sebelah atas. Posisinya dia ngeblok, terjadi benturan. Sempat beberapa kali tadi waktu di Bandar Lawu dia sempat muntah darah di depan. Habis itu ada energi yang lebih kuat ke arah keluar gedung. Makanya tadi dia lari ke sana. Cuma momennya saya tidak dapat karena posisi saya di belakang, saya tidak dapat ruangan. Beliau sudah lari ke area di tempat lapang yang ada di luar gedung ini. Jadi mohon doanya kondisi di Bandar Lawu maupun yang di sana di Joko Umbaran. Jadi semuanya dalam keadaan baik saja. Ini teman-teman yang lain berusaha membantu sebisanya, artinya biar tidak terjadi apa-apa. Di Joko Umbaran dalam kondisinya bisa kita lihat seperti ini. Ketua tim tadi berapa kali mengalami insiden di atas tadi tempat, beberapa kali muntah darah atau mungkin tarik energi ke sebelah sana. Mudah-mudahan dalam kondisi bisa pulih lagi, sehat lagi untuk penelusuran nanti yang kita lihat seperti apa kelanjutannya nanti masalah penelusuran mengenai benda-benda yang dimobilkan nanti kita sayangkan. Ini jenisnya keris. Ini sepuh ya. Ini tilam. Jalah. Jadi ini keris ini bisa dikatakan sepuh. Coba perhatikan bilanya di sini. Ini tidak rata. Ini tidak rata. Artinya barang ini dia dibikin dari picitan tangan.
Kalau untuk pamornya saya tidak bisa lihat. Pamornya tidak bisa lihat. Tapi keris ini adalah keris urutan tangan. Namanya kalau ini adalah keris tebu. Yang minta doanya kepada lalu yang ada tadi ada pemilihan. Semuanya doa. Jadi mungkin di Joko Barat sedikit gambaran aja mengenai pusaka ini. Dengan kondisinya yang seperti ini, mungkin ini pusaka ini memang sesuai apa tadi yang di Joko Barat lihat dari ageman yang bersangkutan. Ya, ini juga kan seperti yang kita sebelumnya kita tanyakan sama siapa tadi itu? Bajo ya? Bajo ya. Bajo. Cuma ini saya nggak salah sudah makan dia. Ini sudah putus. Wah, baru pakai ini. Ini jalan. Dan karena kondisi yang tidak rata itu memang pijetan tangan ini ya? Ini bukan tangan. Ini bukan rata. Ya. Ini kalau saya itu ada tujuh. Tujuh Urutan kanan ya. Jadi ada bekas pijetan tangan. Itu ada urutan tangan ada tujuh. Terus secara dalam bentuk dohir seperti ini, sebenarnya pusaka ini punya enggak sesuatu yang khusus dalam dunia metafisika. Dia punya kemampuan khusus energi pada pusaka ini persentasenya untuk negatif dan positifnya berapa persen. Kalau untuk posisinya lebih kuat ini. Kalau negatifnya tidak. Tergantung dari yang pegang. Tapi ini condongnya ke positif. Condongnya ke positif. Mungkin harapan kita dengan dohirnya pusaka dari salah satu agungan penguasa yang ada di sini ya. Harapan kita energi yang sifatnya negatif itu ada yang tidak persentasenya kita netralisirkan. Jadi dengan dohirnya pusaka ini suatu bukti bahwa tempat ini bukan cerita dongeng semata. Artinya memang betul-betul cerita ini di sekitar sini memang betul adanya, bahwa tempat ini memang tempat yang angker. Berapa tuh? Kita sedikit aja kita mau menanyakan ibadah lagi. Karena tadi tiba-tiba di Joko Barat posisi narik, beliau melompat di atas. Begitu dia melompat, cak, terjadi benturan energi, beliau sampai muntah darah. Jadi kita tanya, sebenarnya sampai dia tertarik ke belakang keluar gedung ini, apa yang terjadi? Itu dari luar. Ibadah lalu, insya Allah dalam keadaan baik. Mohon doanya tetap, semoga tetap bisa pulih. Jadi mohon maaf sebetulnya tadi saya melihat momen begitu di Joko Barat Indonesia dan pusaka ibadah mau tahu-tahu loncat jadi muntah darah di tengah hujan deras. Apa yang terjadi waktu itu? Pada saat proses penangkapan pusaka itu ada beberapa dari pasukan melakukan suatu perlawanan.
Kalau tadi kan bicara program energinya, semua kan ada sertifikat petang, bahkan lebih dari kasusnya. Jadi kemungkinan besar posisi hidup Barat akan lebih parah dari Badan Laut saat ini. Hanya tadi saya coba proteksi, membenteng teman-teman supaya tadi. Terus apa yang terjadi begitu hasil kejadian? Posisi di Badar Lawu belum pulih total, lari ditarik keluar gedung. Ada apa di luar gedung sana? Seperti yang barusan tadi saya sarankan, luar dari itu terdapat banyak sekali benda pusaka, terutama yang tempatnya dikatakan. Kenapa tadi saya sempat lari? Karena saya sempat ingin sekali mengejar satu pokok siluman, itu siluman ular. Itulah yang menyerang saya tidak bisa. Aku pernah Berarti ular yang tadi yang sampai sampaikan itu akhirnya lari ke belakang terus di Badar Lawu kejar kata ke belakang tadi sampai terjadi benturan lagi tadi di tengah hujan. Di pokok siluman ular itu benar-benar saya. Ya, buat teman-teman semuanya, buat sahabat dari Turki itu, sekali lagi semoga acara saya dengan teman-teman saya ini bisa menambah satu keimanan kita, dan juga harus kita percaya adanya yang baik itu ada, yang baik itu nyata, bahkan itu sudah tertera di buku iman ada 6. Jadi buat teman-teman dari Indonesia itu, terima kasih banyak, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dan pada malam hari ini. Silakan. Jadi tadi kalau digambarkan kejadian dari di Badar Lawu dengan Bukit Kumbaran, jadi ada benang merah. Ternyata di Badar Lawu sudah mengetahui sosok ular itu memang mau menyerang Bukit Kumbaran. Makanya beliau tadi loncat di blok, terjadi benturan di Badar Lawu, muntah darah. Si makhluk ini dia lari ke luar gedung, dikejar sama di Badar Lawu. Di sana juga beliau sudah ditunggu dengan sosok-sosok yang lain. Jadi inilah tadi yang sampai secara singkat. Jadi ini teman-teman ya, bahwa janganlah kita jika berada di tempat angker kita akan merasa bahwa kita yang paling tinggi, paling sempurna. Jadi kalau kita itu ada di alam mereka, kita pasti akan porak-poranda, pasti akan hancur. Ya ini juga pembelajaran buat saya. Mungkin di depannya saya tidak akan pernah ceroboh lagi untuk berlawan. Tapi kalau saya tidak memblokir energi semuanya, maka rekan-rekan saya semuanya ada di sini Akan lebih fatal. akan lebih fatal. Jadi terima kasih katanya doanya dari rekan-rekan kita untuk keselamatan kami. Jadi terjadi di Badar Lawu secara pribadi kita senantiasa berhati-hati. Artinya yang COVID itu sebenarnya nyata, mereka itu sebenarnya ada dari sana. Itulah teman-teman kenapa sih indah orang yang sendiri itu jarang sekali ikut tayang atau les, kalau semuanya budaya di teman-teman. Jadi nggak malah ini kita les, besok kita les lagi, besok kita les lagi, karena itu semuanya budaya di tenaga teman-teman. Tapi insya Allah buat teman-teman adalah semangat buat dari ini. Tanpa kalian kita bukanlah apa-apa.
Jadi kita biar ibadah baru juga istirahat sejenak, memulihkan tenaga. Kita ke sisi Cekung Barat. Mudah-mudahan beliau tidak bisa dalam keadaan baik. Ya, mungkin sedikit keterangan yang bisa diambil dalam proses tadi pengambilan kesempatan. Sepertinya tapi hasilnya sulit. Pada batas mobilisasi tadi yang bersangkutan, yang punya itu kan itu memperjuangkan atau merelakan atau pajak itu didobelkan. Apa yang menjadi kendala? Atau ada makhluk lain yang menghalang-halangi atau kondisi lain yang berbeda dengan didobelkan? Nah, sebenarnya tadi itu ada makhluk lain. Pembutuhannya seperti kayak sama. Tapi sama yang disampaikan sama ibadah. Ya sebenarnya tidak merelakan barang itu kita minta atau kita ambil. Kebetulan yang di ibadah bawah jalan dan kepalanya masih di sini. Ekornya ngantar di sini, makanya jadi saya tidak kayak tekan di sini. Sempat kena. Karena saya tidak fokus di kanan sini, saya kalau posisi pokok yang bahan saya takutnya otak. Ya, Otak di sini. sementara ini pokoknya barat. Ya. Ibadah mau buat data, akhirnya tambah kena ekornya di bawah. Ya, alhamdulillah ada teman-teman tidak ada apa-apa. Semua, tapi mungkin secara kita saya kita dapat mulai dari pandangan ke itu ada tidak kemampuan yang kemampuan khusus atau modal khusus yang bermanfaat. Ini kira-kira usaha programnya harus diberikan kepada dia juga dari lokasi masuk itu awal pelajarannya itu masih asli. Mungkin secara gamblang tadi sudah disampaikan sama kepada tahu kita ternyata sudah dari Cekung Barat. Saya pikir kita lebih dari cukup ya. Kalau penjelasan itu bukan dari kawasan dalam, itu energi dari luar, tidak merelakan barang itu kita minta. Sebenarnya dia juga ingin mengambil masih barang ini. Berhubung yang punya ini Nah, kan namanya barang ini bebas. bebas untuk kita, dia masuk menurut sama kita. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Keterangan di komunikasi bahan edukasi bahan pembelajaran dari kita semua dan penonton channel kita di YouTube maupun di Facebook. Intinya pesan saya masih waspada, melakukan tetap waspada. Jangan merasa tinggi atau merasa rendah. Ya. Jadi ini kan juga banyak hal yang dapat kita atur ya dari perjalanan kita hari ini. Juga kita membuktikan hasilnya satu benda pusaka yang sangat luar biasa energinya bisa kita teruskan. Alhamdulillah membuktikan memang tempat ini bukan tempat sembarang. Itu yang pertama kita bisa ambil dari perjalanan pertama. Dan mungkin nanti kita akan kalau memang sekarang lebih jauh kalau memang ada sesi berikutnya kita akan lanjut masih ada waktu mungkin 1 atau 1,5 jam. Cuma kita kondisikan dulu tim dalam keadaan baik semua, ibadah lalu pulih, tidak berjalan pulih. Setelah itu kita rencanakan langkah apa berikutnya yang akan kita ambil. Tidak ada diciptakannya jin dan manusia melainkan untuk sujud kepada Allah. Di satu sisi
kita dalam penciptaan adalah makhluk yang paling sempurna. Namun di sisi lain kita adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah. Maka dari itu bijaklah kita sebagai manusia bumi dalam melaksanakan segala hal, pembangunan proyek, pembangunan rumah, pembangunan apapun, kita harus mengingat bahwa ada bagian dan porsi lain dengan makhluk yang lain juga. Tingkatkan rasa keimananmu Tingkatkan keberanianmu. bahwa yang gaib itu benar padanya dan wajib kita yakini. Di mana ada mitos, di mana ada misteri, akan jadi bagian dari jejak ekspedisi biru-biru.